Oke guys, ketemu lagi dengan saya channel Jrama 12. Oke, di sini saya akan coba kupas tuntas mengenai produk Kime guys ya. Di sini saya akan coba buat untuk namanya Razor Fit yang menggunakan produk Kime. Saya mau nepis anggapan kawan-kawan yang selama ini salah guys ya. Untuk penggunaan fit adalah tergantung dari produk yang digunakan, toolkit khususnya ya. Tapi di sini saya akan menepis hal itu guys. Saya di sini hanya menggunakan produk Kime 2600 dan juga trimmernya Kime juga ya. Untuk video tutorial lebih lengkap dan lebih jelasnya, tunggu dan kita cek tutorial kali ini. Oke, untuk pertama seperti biasa kita gunakan namanya guideline yang seperti di bawah ini ya. Guideline adalah untuk mengetahui batasan seperti guideline, dan kedua adalah dengan no guard open. No guard open di sini, no guard open adalah untuk membuka switchnya. Kita harus bermain switch di sini guys ya. Jadi seperti itu. Cara ngambilnya juga dengan cara ngeflick ya, dengan cara ngeflick. Jadi seperti itu, ambil sekeliling dulu, kira-kira lebih kurang sekitar 1 jari gitu aja guys, nggak usah terlampau banyak. Jadi kayak gitu. Oke, kita perhatikan di sini gimana dan apa maksud dari guard open itu sendiri. Setelah itu gunakan guard number 1 tapi dengan cara close. Guard number 1 dengan cara close seperti ini. Dengan cara close itu ngambilnya juga sama, lebih kurang sekitar 1 jari aja, nggak usah terlampau tinggi karena di situ adalah batasannya. Jadi seperti itu cara perlahan, dan setiap cara pengambilan untuk keliling ya, itu yaitu menggunakan cara ngeflick, mulai dari awal sampai akhir itu ngeflick guys, seperti itu. Ini kita perhatikan di situ. Untuk selebihnya kita gunakan 0.5, dimana 0.5 untuk dari penghubung guard nomor 1 tadi itu lebih ke atas lagi. Jadi kayak gitu kita gunakan guard 1.5 untuk mengambil. Untuk jarak antara nomor 1 dengan nomor 1.5 itu tetap antara 1 atau 2 jari. Itu tergantung dari pola pikir atau feeling kita juga guys ya, gimana cara mengambilnya. Dan pastikan antara dari awal pengambilan sampai akhir itu sama, simetris. Jadi kayak gitu, nggak boleh ada perubahan dan nggak boleh miring. Jadi kayak gitu ya. Oke, kita perhatikan, dan selebihnya kita back to number 1 open. Kita kembali ke nomor 1 lagi, itu tapi dengan cara open ya. Fungsi dari back to number 1 open, antara nomor 1,5 dan nomor 1 itu bisa tersamarkan fitnya, gradasinya biar timbul. Jadi bisa memutus hubungan antara nomor 1 dan nomor 1.5 tadi. Jadi kayak gitu. Tapi ingat dengan cara satu hal, yaitu dengan cara ngeflick, caranya tetap sama mulai dari awal sampai akhir itu adalah ngeflick guys. Yang harus diperhatikan adalah hal itu. Jadi kayak gitu. Oke, kita perhatikan di situ. Dengan cara ngeflick tetap back to number 1 open. Secara perlahan aja kita buat. Bagi kawan-kawan yang masih untuk first time ataupun pemula, caranya jangan buru-buru. Durasi itu tidak penting, yang penting itu hasil. Jadi kayak gitu, gak usah harus sekian menit harus siap, tidak. Yang penting hasil yang maksimal, itu yang terpenting di sini. Oke, selebihnya kita gunakan 0.5. Untuk 0.5 ini kita bisa gunakan close. 0.5 kita bisa gunakan close, dimana close untuk memutus hubungan antara nomor 1 dengan kita gunakan guideline tadi. Itu samar aja, sedikit aja kita gunakan guys ya. Kita close tetap dengan cara ngeflick tetap.
Jadi kayak gitu. Oke, mungkin kawan-kawan sini sudah mulai paham, cukup simple. Meskipun kita hanya gunakan Kime, nggak harus menggunakan produk lain ataupun sejenis seperti Senior dan lain sebagainya, itu tidak perlu. Tidak perlu memaksakan untuk punya ataupun membeli. Selama kita manfaatkan apa yang kita punya aja. Jadi contoh kita Senior, ya nggak harus menggunakan Senior sih sebenarnya. Jadi kayak gitu. Apa yang kita punya itu yang kita pakai. Jadi tidak menentukan apa ya, untuk produk tidak, saya akan menepis hal seperti itu. Di sini Razer Fit meskipun hanya menggunakan Kime tipe 2600 itu bisa menghasilkan fit yang cukup bagus saya rasa. Oke, setelah itu no guard, kita langsung saja 0.5 tadi, 0.5 kita lepas, no guard, kita close, kita ambil antara 0.5 dengan skinnya, itu kita ambil dengan cara ngeflip sama, itu kita ngambil sedikit-sedikit, tapi ingat jangan sampai terlampau tinggi. Dan caranya juga sama, yaitu mengelilingi. Ingat, dari awal sampai akhir itu harus dengan cara ngeflick. Sorry di sini guys ya, mungkin karena kebetulan cuaca di tempat kita ini kali ini sedang hujan, jadi suaranya lagi campur dengan suara hujan di sini, tapi nggak apa-apa. Semoga kawan-kawan di sini tidak terganggu dengan suara yang ada ya. Oke. Nah, seperti itu sudah kelihatan di sini, sudah kelihatan di gimana untuk fitnya sudah mulai kelihatan. Jadi seperti itu. Sudah mulai kelihatan, kita buat rata, kita buat gilingnya. Jadi intinya nggak harus menggunakan produk yang signifikan, yang terlampau mahal, sedangkan kawan-kawan sendiri hanya mempunyai produk Kime yang sangat banyak di pasaran. Untuk selebihnya, untuk bagian atasnya kita bisa gunakan use up foam. Kebetulan saya lebih sering menggunakan sisir kecil ya, jadi kayak gitu. Kenapa saya sering menggunakan sisir kecil? Karena sisir kecil ini saya rasa lebih nyaman untuk penggunaannya. Cuman harus kawan-kawan yang bagi pemula khususnya memang harus lebih ekstra hati-hati ya. More be careful, jadi kayak gitu. Untuk bagian sharp, bagian atas kita bisa gunakan trimmer. Di sini saya juga gunakan trimmer Kime untuk kawan-kawan semua juga. Kita perhatikan. Jadi seperti itu guys. Meskipun kita hanya menggunakan produk Kime, sebenarnya produk Kime ini cukup bagus sih sebenarnya. Cuman banyak kawan-kawan yang yang begini lah butuh ya. Sedangkan Kime sendiri mempunyai untuk pembuatan fit saya rasa cukup lumayan, cukup oke. Mari kita perhatikan. Untuk bagian finishing kita bisa gunakan Razer. Dalam hal Razer itu banyak tipe ya. Di sini baru kita gunakan Razer. Untuk jenis Razer banyak, kawan-kawan boleh gunakan jenis Razer apa aja, terserah bebas. Boleh gunakan steel seperti ini itu boleh, ataupun seperti ini boleh, mana aja boleh, bebas. Intinya di sini saat penggunaan Razer itu harus lebih hati-hati. Cara bermainnya di video tutorial saya sebelumnya mungkin bisa di scroll. Untuk penggunaan pemula Razer yang pemula, di situ saya jelaskan cara penggunaan Razer.
komplit di situ ya. Kawan-kawan bisa cek di video saya sebelum-sebelumnya. Bisa ditengok di situ penggunaan razor dengan cara pemakaian saya di sini. Di situ saya jelaskan cara penggunaan razor. Oke, nampak sudah bersih di situ. Kawan-kawan perhatikan gimana cara penggunaan razornya. Sebenarnya cukup simpel. Yang terpenting di sini kawan-kawan harus menguasai teknik cara pengambilan razornya itu sendiri. Karena semua itu sebenarnya pada dasarnya memiliki teknik tersendiri. Jadi kayak gitu. Asal kawan-kawan khususnya bagi pemula yang selalu ingin melakukan upgrade untuk skillnya, harus sering-sering diasah. Jadi kayak gitu. Boleh lihat tutorial dari kawan-kawan yang lain, seperti Irwan di sini, di Rudian Toko, Wijaya Babo, Ferry Bos, Angga Olvi, dan lain sebagainya itu banyak. Tapi mungkin untuk kawan-kawan yang lain jarang menampilkan penggunaan dengan razor. Mereka lebih identik menggunakan shaver. Jadi gitu. Setelah penggunaan razor itu pasti ada bekas antara pemotongan razor dengan antara batas nomor 1. Kita bisa gunakan trimmer lagi untuk memperhaluskannya lagi. Kita bisa gunakan trimmer. And the finishing use also with trimmer. Jadi seperti itu. Bisa gunakan trimmer lagi kali. Saya yakin kalau kawan-kawan sudah mulai penguasaan dengan penggunaan trimmer, saya yakin bisa hilang. Intinya produk apapun yang kawan-kawan pegang, toolkitnya apapun itu, yang penting kawan-kawan harus kalau saya penguasaan. Jadi kayak gitu. Penguasaan di sini dalam produk apapun, toolkit apapun itu terpenting. Produk apapun kalau tanpa adanya suatu penguasaan terhadap produk itu sendiri, saya rasa mau produk pakai menggunakan babyliss sendiri pun sama aja saya rasa. Mungkin di sini kita gunakan finishing styling, up to you, terserah. Finishing styling up to you di sini bebas mau styling pakai apa. Kebetulan di sini dan customer bagian atas memang sengaja tidak diambil. Oke, terima kasih telah melihat channel saya ini, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen supaya selalu dapat pemberitahuan dari video saya. Oke, see you.